Selamat malam, teman-teman sedang yang berbahagia. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Selamat datang kembali di Iya. acara Damasa Kaca Online episode 72 season 5 oleh KBTI Kesenian Besuki sekaligus Dhamma Meta Jember pada hari Senin 9 Desember 2024. Hari ini kita akan bahas topik tentang bahaya sang aku. Kadang kita tahu bahwa ego atau aku adalah penghancur dari seseorang itu sendiri. Penasaran gimana? Hari ini kita akan bahas lebih detail dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Sebelumnya, kita mulai dengan pembacaan Parita Nama Karapata. Bagi umat, silakan mengikuti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava yang Bhagawantang Abiwademi Ato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Patipanno Santo Nama Baik, hari ini kita akan melihat tentang siapa sih narasumber kita pada sesi malam hari ini. Jadi, kita bisa melihat bahwa hari ini narasumber kita adalah seorang pandita yang baru saja di-upgrade levelnya menjadi seorang pandita madya. Selamat buat romonya. Beliau adalah seorang pengurus di Magabudi, Kota Tangerang, sekaligus bekerja sebagai seorang dosen, dhammaduta, speaker, host, volunteer, sekaligus seorang aktivis yang mengabdi tulus tiada henti bagi agama Buddha. Sekaligus ia juga seorang penyuluh agama Buddha non-PNS di Kemenak RI, sekaligus seorang volunteer di Dhammasakaca Online Wihara Dhamma Meta Jember. Maka dari itu, mari kita sambut bersama-sama Pandita Madya Suhendri. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Randi. Selamat Ya, malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. ya. Silakan, Romo. Saya persilakan. Baik, yang saya muliakan Biku Sangga yang mendengarkan, menyaksikan acara ini dari manapun berada. Yang saya hormati Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dimanapun berada. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha dengan memanjatkan Puba Bagana Makara. Saya undang Bapak Ibu untuk bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidicca kalena dhamma sawanang kalena dhamma sakaca etang manggala mutamang. Menuntun diri ke arah yang benar, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, berdiskusi dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya, Rama Suhendri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara sekaligus moderator kita yang sangat luar biasa, Randi Liau. Ya.
yang tadi sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi Randi membuka dengan pesan yang sangat baik sekali tentang keakuan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu judul, yaitu tentang bahaya keakuan. Supaya lebih dapat memahami apa yang nanti saya sampaikan, saya akan berbagi layar dengan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesuai dengan poster yang telah dibuat oleh penyelenggara, bahwa hari ini 9 Desember tahun 2024, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas satu judul yaitu Bahaya Sang Aku. Ketika kita berbicara mengenai bahaya Sang Aku, maka ini adalah pelajaran yang butuh perhatian dan juga kejujuran dari Bapak dan Ibu. Sesungguhnya judul dengan bahaya Sang Aku ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat. Bahkan saya pernah menyampaikan materi ini lebih dari 6 tahun yang lalu di sebuah wihara di Kota Tangerang. Dan tadi saya ada revisi sedikit ya tentang profil saya ya bahwa memang saat ini saya menjadi bagian dari anggota Magabudi dan saya diminta saat ini membantu di pengurus pusat ya. Nah, tinggal memang di Kota Tangerang dan menjadi bagian anggota dari Magabudi Kota Tangerang. Namun saat ini saya membantu di pengurus pusat sebagai wakil bidang keluarga dan hukum bagian 2. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang saya maksud tentang perhatian dan juga kejujuran, ketika kita berbicara dhamma, sesungguhnya dhamma itu bukan untuk orang lain. Dhamma yang diajarkan Guru Agung Buddha sejak 2600 tahun yang lampau, sesungguhnya untuk kita semua. Dhamma yang kita pelajari tentu akan membawa banyak manfaat ketika kita bukan hanya mendengarnya, tetapi kita juga berusaha mempraktikannya. Maka dari itu kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, kita akan sama-sama belajar Dhamma. Karena manfaat dari belajar Dhamma, terutama dari mendengarkan Dhamma itu sangat banyak dan sangat baik sekali. Yang pertama, ketika kita mendengar Dhamma, maka kita akan mendengar dari apa yang belum pernah kita dengar. Kita akan mendengar ajaran yang begitu luar biasa berupa kebenaran yang membawa pada pembebasan. Kemudian, manfaat yang kedua ketika kita mendengarkan Dhamma, kita juga akan memperjelas dari apa yang sebelumnya pernah kita dengar. Ya. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika kita mendengarkan Dhamma, keyakinan kita akan semakin kuat. Maka dengan mendengarkan Dhamma, kita akan semakin kokoh terhadap tiratana. Keraguan-raguan akan menjadi lenyap. Selain itu, Bapak Ibu, ketika kita mendengar Dhamma, kita juga akan memiliki pengertian yang benar, memiliki pengertian, memiliki pandangan yang benar, di mana pandangan atau pengertian benar ini adalah hal penting dalam pembebasan, bahkan menempati urutan pertama. Dari mana kita mendapatkan pandangan atau pengertian benar ini? Tentu dari mendengarkan Dhamma. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika kita mendengarkan Dhamma, maka batin kita menjadi tentram. Batin kita menjadi tentram, menjadi bahagia, karena Dhamma ini bisa menenteramkan siapa saja yang mau mendengar, yang mau mempraktikkan Dhamma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, mengapa kita perlu memahami keakuan? Kalau kita melihat salah satu sumber penderitaan, tentu saja adalah dari keakuan itu sendiri. Berbagai macam percekcokan,
antara satu dengan yang lain, misalnya pasangan suami dengan istri, bisa terjadi percekcokan di dalam rumah tangga bila mana satu sama lain menggunakan keakuan ini menjadi pemimpin dalam suatu kejadian. Organisasi bahkan bisa berantakan, Randi, ketika muncul ego, muncul keakuan yang menjadi pemimpin dalam mengambil satu keputusan, dalam bersikap, bahkan dalam bertindak. Selain di organisasi, bahkan di lingkungan juga, di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, kita perlu memahami tentang keakuan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ketika saya membuat materi ceramah tentang bahaya keakuan, saya mendapatkan banyak inspirasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari ceramah yang mulia Bante Panyawaru Mahatera. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengenal guru kita, yaitu yang mulia Sri Panyawaru Mahatera. Beliau menyampaikan uraian ini dengan sangat baik, dan kita bisa menyaksikannya di siaran YouTube yang bisa kita dengar dan kita bisa lihat secara berulang-ulang. Maka dari itu, saya mohon berkenan, semoga bila mana suatu hari Bante Panya mendengarkan, melihat. Saya mohon izin di awal, karena sangat bagus sekali ceramahnya, maka sebagian cerita yang Bante Panya sampaikan akan saya ulang sebagai pengingat dan renungan untuk kita semua terkait dengan keakuan. Bante Panya memulai dengan sebuah cerita, dan cerita ini butuh partisipasi dari Bapak dan Ibu yang mendengar. Bila mana Bapak Ibu mendengar melalui Zoom atau melalui siaran YouTube, maka Bapak Ibu juga boleh memberikan komentar. Termasuk Randi juga boleh memberikan komentar. Cerita ini membutuhkan satu alur dan pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya tidak sulit. Dan saya yakin eh, untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ini tidak perlu berpikir terlalu dalam. Tidak perlu berpikir terlalu analisis. Pertanyaannya, bila mana suatu hari Bapak dan Ibu mendapatkan hadiah, ya, Bapak Ibu ulang tahun, terus mendapatkan hadiah, ya, berupa kado. Kalau ibu-ibu mendapatkan hadiah kalung, kalung emas, ya, kalung emas. Sebut saja kalung emas itu sangat berharga, ya, 10 gram atau lebih. Apakah ibu yang mendapatkan hadiah itu senang? Ya, itu dijawab. Nah, kalau untuk bapak-bapak, ya, misalnya ketika ulang tahun, dikasih hadiah jam Rolex, ya, seperti di gambar. Apakah bapak-bapak senang? Ya, boleh dikasih chat, ya, senang, itu atau tidak senang, ya. Tentu bisa dipastikan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, apalagi itu berharga sekali, jawabannya tentu senang. Kalau tidak senang, nah, nanti boleh ditambahkan juga, mengapa tidak senang? Tapi umumnya Bapak dan Ibu, ketika seseorang mendapatkan hadiah, ya, entah kalung berharga atau jam berharga, tentu sangat senang sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita akan lihat. Nah, ini masih freeze ya, sebentar saya stop. Nah, ini barangkali sudah banyak yang mengira-ngira ini senang atau tidak ya, makanya freeze ini slide-nya ya. Seperti itu. Saya akan ulang. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, sebentar. Oke, ya, sebentar.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saja ya, kalau saja misalnya ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu dapatkan ternyata Bapak dan Ibu ya, itu hilang dari Bapak dan Ibu ya. Misalnya ya, kalung yang Ibu dapatkan itu hilang. Jam yang Bapak Ibu dapatkan itu hilang ya. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu bersedih? Ya, apakah Bapak dan Ibu bersedih? Kebanyakan jawabannya bersedih, Bapak dan Ibu. Ya, maka dari itu kita bisa lihat, ya, senang ketika kita mendapatkan hadiah itu adanya di benda atau di dalam batin kita, di dalam perasaan kita. Ya, oke. Anggap misalnya Bapak menjawab, wah, ya Romo, ternyata senangnya itu ada di perasaan kita. Tidak terlep, tidak tidak ada hubungannya dengan benda itu. Walaupun benda itu menjadikan perasaan kita senang, tetapi senang atau menderita itu sesungguhnya itu ada di dalam perasaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, senang dan menderita itu ada di dalam batin ini. Maka dari itu sesungguhnya kenapa orang bisa senang ketika mendapat? Kenapa? Karena ia melabel ini milikku. Ya, senang dan menderita ini karena adanya label ini milikku. Ya, kalau tadi misalnya Bro Randi menjawab, ketika saya mendapatkan barang mempunyai perasaan tidak senang, bisa jadi sesungguhnya ada sesuatu hal ya yang menjadikan alasan itu mengapa menjadi tidak senang. Ya, tapi umumnya ketika seseorang mendapatkan sesuatu sangat senang, tetapi ketika kehilangan sesuatu sangat menderita. Ya, padahal bendanya netral, objeknya netral Bapak dan Ibu. Nah, salah satu yang menjadi penting dan perhatian kita karena adanya label ini milikku. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melabel ini milikku, ini milikku, ini milikku, ini milikku, maka resiko penderitaan, resiko menderita itu akan sangat besar. Ya, contoh misalnya, ini laptopku, ini handphoneku, ya. Coba kalau handphone ini hilang, handphone ini rusak, apakah kita menderita? Ya, tentu saja kebanyakan orang ketika dia sudah melabel ini milikku, ini punyaku, seseorang akan mempunyai hubungan, kelekatan. Dia akan menjadi lengket sekali dan ketika kelengketan itu terjadi, maka ketika benda itu, objek itu hilang, objek itu rusak, maka kemungkinan besar akan menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, di mana derita dan senang? Derita dan senang itu ada di dalam diri kita. Ya, contoh, ketika itu milik kita, maka seperti yang tadi saya katakan, kita bisa menderita ketika kita berpisah dengan apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Karena pandangan, ini milikku, ini punyaku. Tetapi Bapak dan Ibu, apa jadinya kalau itu milik orang lain? Ya, misal, ya, Randi punya teman, punya sahabat dari kecil misalnya, ya. Dari kecil sudah bersama-sama, rumahnya juga tidak jauh dengan Randi misalnya. Dia baik sekali sama Randi. Namun, ya, hari ini misalnya hari Senin, ya, Randi baru saja mendapatkan kabar, ya, kabar duka. Hari ini ternyata temannya Randi itu sudah pindah alam, ya. Apa yang terjadi? Bisa saja Randi sangat bersedih. Kenapa?
karena Randi sudah mempunyai perasaan pada saat itu sangat baik dengan sahabatnya ini. Kemudian Randi bercerita sama saya, Romo Suhendri, saya mau cerita, ya, saya punya sahabat baik sekali. Padahal waktu hari Sabtu saya sempat jalan sama teman saya itu ngobrol-ngobrol, ya, bersenda gurau, ya. Tetapi ternyata hari ini sahabat saya itu harus meninggalkan kehidupan ini. Saya sangat sedih sekali, kata Randi. Dan ketika Randi bercerita kepada saya, apakah saya bersedih, Bapak dan Ibu? Ya, barangkali saya empati, tetapi empati saya hanya sekedar empati. Ya, karena apa? Satu, saya tidak mengenal temannya Randi itu siapa. Ya, yang kedua, ya, saya tidak mempunyai kemelekatan, saya tidak mempunyai perasaan apapun terhadap orang itu. Maka Bapak dan Ibu, kenapa orang bisa menderita? Karena salah satunya dia sudah melabel ini milikku, ini temanku, ini sahabatku, ya, ini anakku, ini jasmaniku dan lain sebagainya. Maka dari itu hati-hati sekali Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena memang kalau di kesepakatan masyarakat, ya kita sepakat bahwa eh, saya punya anak namanya A atau namanya B misalnya, namanya Acong atau namanya Budi. Ya betul, secara kesepakatan, secara biologis namanya Acong, namanya Budi dan statusnya adalah anak kita. Atau mungkin kita punya orang tua namanya siapa gitu kan. Tetapi ketika kita berbicara dhamma, Bapak dan Ibu, sesungguhnya yang disebut dengan milikku, punyaku, itu adalah tiada. Artinya apa tiada? Tidak ada yang bisa disebut dengan aku. Ini milikku, ini punyaku, ini bahkan diriku. Maka dari itu penting sekali kita belajar dan memahami dhamma, Bapak dan Ibu. Nah, saya katakan hati-hati dengan keakuan, ya. Karena keakuan ini bisa menimbulkan penderitaan, ya. Apa saja sih, ya, apa saja yang terkait dengan keakuan. Semuanya saya katakan, ya. Ketika seseorang melabel ini milikku, maka ketika dia mengklaim ini milikku, bisa jadi dia akan sangat sulit terlepas dari apa yang disebut dengan milikku. Ya, contoh yang sederhana, ketika kita punya kendaraan, baru beli, coba kalau kendaraan itu lecet, kendaraan itu jatuh, kendaraan itu rusak, ya, bisa jadi kita yang bersedih, ya. Kendaraannya, ya karena benda mati ya biasa saja. Tetapi kita sangat bersedih, kita sangat khawatir, kita sangat gelisah, bahkan kita sangat sangat kecewa dengan kondisi kenapa kendaraanku ini bisa begini gitu, ya. Di jalanan misalnya Bapak dan Ibu, ya, ketika misalnya terjadi sedikit eh, kecelakaan kecil misalnya, ya, harus terjatuh motornya karena tersenggol gitu kan, dan apa yang terjadi, kita bisa sangat marah karena merasa aku telah dijatuhkan, motorku telah dijatuhkan, motorku telah dibuat rusak, dan itu sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kemarahan, kejengkelan. Kenapa? Karena di dalamnya ada keakuan, ya. Nah, berpikir Buddhis adalah berpikir yang tidak seperti itu. Kemudian ini punyaku. Ini pun bisa menimbulkan penderitaan ketika kita banyak mengklaim ini punyaku, ini punyaku, ini punya. Ya, ini hartaku, ya. Ini hartaku, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah dalam agama Buddha kita diperkenankan gitu kan mencari bahkan mengejar harta, ya? Ya itu pilihan. Tapi jangan sampai ketika kita sudah memiliki harta itu, ya, kita seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat begitu luar biasa karena harta tersebut, ya. Karena apa, Bapak dan Ibu? Harta yang kita miliki pun sebenarnya kalau secara dhamma itu bukan harta kita sesungguhnya, ya. Harta berupa materi itu memang secara duniawi, secara di masyarakat bisa dikatakan kita bisa klaim ini hartaku itu di masyarakat dalam kacamata duniawi.
Tapi ketika kita berbicara mengenai harta yang memang secara konsep dhamma, harta berupa kebajikan lah itu hartaku. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, andai kata kita punya harta pun, kita tidak bisa mengklaim secara dhamma ini sesungguhnya hartaku yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena harta itu tidak sampai kita bawa pada kehidupan-kehidupan berikut. Ya, sehebat-hebatnya orang punya harta, ya, banyak sekali di dunia ini, tidak ada cerita hartanya sampai dibawa mati. Ya, dibawa lagi sampai kehidupan berikutnya. Ya, dia punya emas, dibawa lagi emasnya sampai ke kelahiran berikutnya, tidak ada cerita begitu. Yang dibawa di kehidupan berikutnya adalah berupa kebajikan maupun perbuatan buruknya. Dalam istilah bahasa masyarakat disebut karmanya. Maka dari itu hati-hati. Seseorang yang melekat sama harta dan menganggap ini hartaku, bisa jadi ia akan menderita sekali ketika ia akan menutup mata untuk terakhir kalinya di dunia ini. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada yang mengklaim ini jasmaniku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada orang yang mengatakan, wah ini jasmaniku sangat hebat, sangat kuat, ya, ketika dia masih muda. Ya, dia mengklaim, wah ini jasmaniku sangat luar biasa, sedangkan yang lain barangkali jasmaninya tidak sehebat aku, tidak sekuat aku. Hati-hati. Karena ini bisa menimbulkan kecongkakan, bisa menimbulkan kesombongan. Ya, apa yang sesungguhnya terjadi? Jasmani ini akan mengalami perubahan juga. Jasmani ini juga bukan sesuatu yang patut kita lekati, Bapak dan Ibu, dan kita klaim ini jasmaniku. Kalau sesungguhnya misalnya sebenar-benarnya jasmani ini bisa kita klaim ini jasmaniku, maka jasmani itu bisa kita atur. Tetapi apa bisa kita mengendalikan, mengatur, mengontrol jasmani ini? Tidak bisa, Randi. Contohnya seperti apa? Ya. Apakah kita bisa meminta jasmani kita untuk tidak tua? Apakah kita bisa meminta jasmani untuk tidak sakit? Tidak bisa. Apakah kita bisa meminta jasmani ini untuk tidak keriput, gitu kan, tidak lapuk? Tidak bisa. Ya, ketika kita belajar dhamma, tentu saja jasmani ini adalah bagian dari agregat rupa yang akan mengalami kelapukan, ya, seperti itu. Maka seseorang yang menganggap ini jasmaniku, bahkan sombong dengan jasmaninya pada saat ini, itu adalah hal yang patut sangat disayangkan, seperti itu. Yang berikut adalah perasaanku. Ini perasaanku, ya. Kadang-kadang kan kita suka ngomong ya, perasaan saya demikian deh, perasaan saya demikian deh. Hati-hati. Karena sesungguhnya agregat perasaan atau agregat dari Wedana itu pun mengalami perubahan. Ya, kadang karena orang bilang bahasa mudanya karena baper ya, terbawa perasaan, orang bisa melakukan berbagai kejahatan. Orang jadi berpikir buruk, orang jadi berbuat jahat. Karena apa? Karena terbawa oleh perasaan. Maka itu harus hati-hati. Sesungguhnya perasaan yang sesungguhnya bukan milikku, bukan punyaku, dan bukan aku. Begitu juga dengan jasaku. Ini juga menarik, ya. Menganggap bahwa karena seseorang sudah punya punya jasa, jasa besar, ya, misalnya dia sebagai donatur, ya, ia menjadi sombong, ya. Bahkan kalau jalan ya, Randi, kadang-kadang dagunya ke atas terus ya, dongak ke atas gitu kan. Karena apa? Karena sudah merasa apa? Wah, saya paling berjasa di organisasi ini, saya paling berjasa untuk wihara ini. Hati-hati, ya. Ketika kita sudah berkontribusi, kita sudah membantu orang lain, ya, dengan materi, dengan tenaga, dengan pemikiran, hati-hati. Orang bisa mengklaim ini jasaku dan dia akan kecewa, dia akan menderita karena ulahnya sendiri, seperti itu, ya. Bahkan saya pernah dengar satu cerita, ya, ada satu donatur ya, Randi, Bapak Ibu saudara-saudari ini, dia senang berdana, ya. Bagus gak? Bagus. Ada wihara yang membutuhkan bantuan untuk bangun wihara, dia sumbang. Disumbang dan sumbangnya bukan hanya sekali tapi berkali-kali dan banyak, ya. Pada waktu itu, pada waktu berdananya dia senang. Tetapi karena dia kurang punya pengertian benar tentang keakuan, ya, apa yang terjadi, ya? Donatur ini ketika diundang untuk peresmian wihara,
Ya, undangannya khusus, Randi. Undangannya khusus. Wah, khusus undangannya karena buat donatur. Tempatnya juga disediain khusus di depan, ya, di belakang Biku Sangga. Karena donatur ini terlambat bangun, ya. Harusnya jam 9. Jam 9 dia baru bangun, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, dia kesiangan. Dia terburu-buru untuk menuju wihara yang mau diresmikan dan apa yang terjadi? Udah mulai acaranya. Ya, udah mulai acaranya dan ketika mulai acaranya orang-orang fokus sama acara tersebut. Bahkan hanya hanya sebagian panitia yang memang membantu mengatur ya tempat duduk dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kursi yang seharusnya untuk beliau ya yang telah berdana. Ya karena beliaunya tidak datang-datang, dikonfirmasi juga tidak bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya kursi tersebut didudukin oleh orang lain, oleh orang yang berada di belakang dia. Misalnya dia urutan kedua, ada orang urutan ketiga di belakang dia, maka orang ketiga ini menjadi urutan kedua supaya tidak sia-sia. Supaya kursi itu juga menjadi terisi dan bermanfaat serta menjadi rapi ketika difoto. Ya, apa yang terjadi? Donatur ini duduk di belakang. Duduk di belakang sambil dia menggerutu, dia mengeluh, dia marah-marah. Aduh, panitia bagaimana nih? Pengurus bagaimana nih? Masa saya tidak dihormatin yang sudah sumbang besar? Masa saya tidak dihargain yang sudah berdana besar? Ya, marah sekali. Dan selama acara peresmian tersebut, donatur atau umat ini menjadi marah, tidak terkendali, ya, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan jasmaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini pelajaran untuk kita. Ketika menganggap ini jasaku, maka orang itu bisa menjadi lupa bahwa sebesungguhnya perbuatan baik yang sudah dilakukan sangat bermanfaat sekali, betul sangat bermanfaat sekali. Tetapi ketika dilekati dengan keakuan, ya, ini bisa menjadi berbahaya. Ya, begitu juga, ya, pengurus wihara. Apakah pengurus wihara eh, eh, lancar-lancar saja ketika mengurus sebuah wihara? Ya, saya juga kadang menemui, kadang berjumpa dengan pengurus ya, dan eh, kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita tidak punya kerendahan hati, maka ego itu akan muncul, keakuan itu akan muncul, ya. Bahkan sangat disayangkan kalau misalnya ada wihara yang dekat-dekatan ya Randi ya, ya. Misalnya ada satu wihara dengan wihara lain tuh jaraknya nggak jauh, ya. Ketika saya tanya, ini kenapa deket-deketan, ya? Dalam dalam pikiran saya tuh wihara deket-deketan karena umatnya kan beda-beda. Ternyata umatnya sama gitu kan, gitu kan. Terus kenapa bisa demikian? Ya karena sebelumnya umatnya ada pengurusnya. Tadinya cuma satu wihara, tapi karena perbedaan pendapat, karena perselisihan, akhirnya pengurus yang tidak diterima usulannya, pengurus yang merasa disakiti, apa yang terjadi? Mereka membangun wihara lagi gitu kan. Dan ini menjadi menjadi hal yang kurang baik ya. Niat membangun wihara karena kekecewaan, karena perselisihan itu adalah niat yang kurang pantas ya. Kalau sekarang bagaimana Romo, wiharanya udah jadi, ya udah kita benerin ya. Kan nggak mungkin kita 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 bongkar gitu kan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hati-hati sekali ya terkait dengan ini jasaku ya. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah ini anakku ya. Nah, ya. Betapa seorang ayah atau seorang ibu ini takut sekali anaknya eh, ditinggal ya, berpisah ya, dan menganggap ini anakku, jadi semua harus aku yang atur, aku yang kendalikan ya. Ya. Barangkali juga ketika muda-mudi ya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, juga kadang-kadang kita merenung ya, apa sesungguhnya iya ya, orang tua katanya sayang, tapi ngaturnya tuh begitu luar biasa gitu kan ya. Eh, Salah tidak Romo? Ya, kalau menurut saya kurang tepat. Yang lebih tepat seperti apa? Ya, memang betul secara biologis, secara kesepakatan ini adalah anakku. Tetapi ketika anak itu bisa mandiri, ya, belajar
segala sesuatu hal yang barangkali menyenangkan atau mungkin kurang menyenangkan, ya harus lewati itu, ya. Apalagi anaknya misalnya semakin besar, ya sadari, ya, bahwa sesungguhnya hanya secara kesepakatan ini adalah anakku. Tapi secara damai kita tidak bisa mengklaim ini anakku, ya. Betapa sangat menderitanya seorang ibu atau seorang ayah ketika berpisah dengan anaknya. Walaupun anaknya masih ada, cuma pindah keluar kota. Betapa menderitanya. Ya, seperti itu. Kalau ada orang tua yang memang kurang pemahaman dharmanya. Maka dari itu, inilah dharma Bapak dan Ibu. Ketika kita belajar dharma, yuk kita sama-sama pahami. Kita tidak bisa mengklaim secara dhamma ini adalah anakku. Ya, ketika ini mengklaim ini anakku, ini orang tuaku, ya, ini saudaraku. Ketika terjadi sesuatu dan ketika kita sangat melekat dengan mereka, kita punya penderitaan yang begitu sangat amat banyak Bapak dan Ibu. Ya, nah kemudian ada hal-hal lain yang bisa jadi di luar ini. Ketika kita klaim yang kita label milikku, punyaku, hartaku, jasmaniku, perasaanku, jasaku, anakku, dan lainnya, itu semua bisa menimbulkan penderitaan. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, ya, ada satu tayangan video. Terlihat nggak, Randi? Emang Nomo, Aman ya? Ya. Ini ini video yang bisa jadi kita sering lihat ya. Ada orang yang mau nangkap monyet, ya. Kemudian monyetnya lihat ya ada orang masukin makanan, monyetnya itu kemudian menghampiri lubang tersebut. Ya, kita lihat. Burunya siap-siap mau menyiapkan tali, diambil. Nah, ya. Dan akhirnya tertangkap Bapak dan Ibu. Hmm. Ya. Perbuatan orang itu tidak pantas kita tiru ya. Tapi ini jadi makna tersendiri. Apa maknanya? Ya. Monyet tersebut tidak punya eh, kecerdasan seperti manusia. Monyet tersebut tidak punya kebijaksanaan seperti manusia. Tapi apa yang terjadi? Kalau monyet itu mau lepas dari pemburu itu ditinggal lepas makanannya. Tetapi karena keserakahannya Bapak dan Ibu, ya, karena kebodohannya monyet itu tetap berusaha menggenggam. Sama seperti manusia, ya, yang mau terbebas tetapi ya, masih tetap ingin menggenggam, gitu kan. Kalau sesungguhnya orang ingin terbebas ya berusaha membebaskan diri, ya. Nah, kita ini orang-orang yang masih boleh dikatakan belum bisa terbebas, ya. Sama seperti monyet itu, ya. Kalau kita punya kebijaksanaan kita lepaskan, ya, maka bisa jadi kita muncul kebijaksanaan kan, dan kita punya peluang untuk terbebas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, masih ingat 12 faktor atau 12 nidana? Ya, bicara masalah keakuan ada hubungannya dengan satu yang namanya eh, ajaran Buddha yang luar biasa yaitu mengenai Paticcasamuppada, ya. Dan saya yakin di sini juga banyak yang sudah mengetahuinya dan saya mengingatkan kembali untuk renungan kita, ya. Biasanya pembahasan tentang Paticcasamuppada itu dimulai dari awija karena kebodohan batin, ya. Muncullah bentuk-bentuk karma, ya. Sangkara. Dari sangkara, ya, kita lihat sangkara pacaya pasa, ya. Ya. Kemudian muncul lagi dan muncul lagi. Kita lihat. Saya akan bahas tidak awal dari awija. Kita mulai dari kontak saja karena kita sudah terlahir, ya. Kita sudah punya nama rupa, ya. Ketika kita terjadi kontak, awija pacaya sankara, sankara pacaya nama rupa pacaya salayatana, ya. Salayatana itu adalah 6 landasan indria. Dan ketika salayatana terjadi kontak, ya, maka kontak itu menimbulkan perasaan, ya. Mata kita ini terjadi kontak, ada kesadaran mata, ada objeknya, ya.
Apa yang terjadi? Muncul perasaan. Dan baru saja belum lama, ya, Romo Bumi, ya, Romo Bumi, ya, yang teman saya juga yang membawakan Tidak Masa Kaca, dia mengatakan biasanya respon yang muncul adalah terkait dengan kontak perasaan-perasaan yang muncul adalah perasaan-perasaan yang menyenangkan atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, ya, seperti itu. Hmm. Ketika muncul perasaan, apa yang terjadi Bapak dan Ibu, ya, kita bisa lihat. Ini takut juga nih, makanya freeze lagi, ya. Ya, saya coba apa yang terjadi ketika setelah kontak menimbulkan perasaan. Coba kita cek, ya. Sebentar Bapak dan Ibu, saya ulang. Oke, bentar. Oke. Hmm. Oke, ya, sudah muncul ya Randi, ya. Dorong. Oke. Nah, sip. Nih. Nah, dari perasaan itu muncul namanya nafsu keinginan, ya. Coba. Perasaan itu katanya membutakan. Kalau digambar dalam Paticca Samuppada itu seperti orang yang matanya tertusuk panah, ya. Digambar bisa dilihat tuh gambar Wedana. Ya, makanya ada yang bilang ya, Randi, cinta itu buta, ya, karena cinta itu bisa membutakan, ya. Kalau dikasih nasihat, ya, wah, kalau misalnya orangnya baik, pasti orangnya nurut, ya. Karena apa? Karena sudah terbawa perasaan. Tetapi sebaliknya kalau sudah tidak suka, ya, mau dibicarain apapun jelek aja bawaannya gitu kan. Makanya harus hati-hati. Nah, perasaan ini bisa menimbulkan nafsu keinginan. Kalau digambar itu gambar orang yang sedang makan, ya. Banyak sekali hidangannya. Ya. Eh, Dulu saya berpikir kalau yang namanya nafsu keinginan itu adalah pada hal-hal yang membawa keserakahan saja. Ternyata nafsu keinginan juga bisa membawa pada kebencian, ya. Keinginan orang untuk berbuat jahat karena apa? Karena di dalamnya juga ada nafsu keinginan, ya. Ketika muncul nafsu keinginan, orang ingin menjadikan itu terus dan terus, ya, yang dalam bahasa Pali disebut upadana, ya. Tanha, nafsu keinginan yang rendah menimbulkan upadana, kemelekatan, ya. Jadi dari orang yang senang sekali akan sesuatu, ya, ketika menyenangkan dia akan menimbulkan keinginan dan keinginan lagi dan bahkan menimbulkan upadana, kemelekatan. Nah, inilah Bapak dan Ibu pentingnya kita belajar dhamma. Ketika seseorang melekat, ya, yang disebut dengan upadana ini, maka upadana ini bisa menimbulkan bawah, ya, upaya untuk terus mempertahankan, ya, menjadi ada karena mempertahankan, dan ini tentu saja menimbulkan penderitaan, ya. Bahkan Ibu dan Bapak, saya pernah bertanya ketika dulu sepertinya saya remaja seperti Randi, ya. Ya, saya juga pernah remaja, ya. Dulu saya puja bakti di satu wihara, ya. Kemudian saya duduk, kalau puja bakti duduk di depan, ya. Dan saya simak, perhatikan penceramah-penceramah yang menyampaikan urayaan. Suatu hari saya bertanya, pertanyaan saya ini saya ingat sampai sekarang karena pertanyaan ini pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan yang lainnya. Ya, waktu itu eh, penceramahnya sangat baik sekali. Dia bisa menguraikan dhamma dengan sangat baik dan saya bertanya, Romo, eh, sekarang nih saya sering sering pilek nih, ya, ya. Eh, saya sering pilek, Romo. Saya bingung kenapa pilek saya nggak baik-baik, Romo, ya. Gitu. Padahal saya tahu Romo ini bukan dokter, Randi. Eh, tapi itu saya tanyakan sebagai bentuk keingintahuan saya dan saya juga sedang apa ya? Protes gitu. Protes terhadap kehidupan ini. Kenapa ada orang pilek muda baik, tapi saya sulit baik? Kenapa saya sering pilek gitu kan? Sering flu.
Ya, kadang di masyarakat juga ada yang begitu kan. Kenapa ya saya sakit yang orang-orang pada sehat, saya sakitnya lama, orang-orang sakitnya sebentar gitu kan. Nah, waktu itu saya sering pilek dan pilek saya susah bayinya. Dan saya tanyakan, siapa tahu nih dapat obatnya gitu kan, dapat resepnya, walaupun bukan resep medis gitu kan. Eh, Jawaban dari penceramah ini dari Romo ini bagus sekali. Suhendri, kenapa Suhendri sering pilek, sering flu, ya sakit pilek? Karena Suhendri punya hidung, gitu. Iya, betul gak Randi? Iya. Kalau saya tidak punya hidung, Bapak dan Ibu, tentu saja saya tidak akan pilek, saya tidak akan flu. Iya. Apakah ini pertanyaan dan jawaban yang sederhana? Saya bilang tidak sederhana. Karena apa? Karena masih ada koma di situ. Apa komanya? Pertanyaan ini menuntun kesadaran kita bahwa ketika kita punya jasmani, kita punya resiko terhadap jasmani ini. Jasmani ini akan mengalami sakit. Jasmani ini akan mengalami kelapukan. Dan kita mengklaim ini jasmaniku. Makin kita menderita. Ya. Lalu Romo itu menambahkan, tetap kalau sakit kita berusaha ke dokter, ya, minum obat, betul. Bukan dengan memahami dharma saja obatnya baik, gitu kan? Maksudnya kita jadi langsung sembuh, tidak, ya. Bukan tidak yakin juga terhadap ajaran Buddha, bukan. Tapi kita harus punya kebijaksanaan. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Romo yang saya tanya ini benar-benar membawa saya pada pencerahan. Oh iya, iya. Saya harus bisa menerima kenyataan hidup, ya. Kenyataan hidup bahwa di dunia ini kita itu akan mengalami yang namanya sakit. Ya, maka ini berita-berita untuk Bapak dan Ibu ketika kita menderita sakit, ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, ini adalah bagian dari konsekuensi kehidupan kita. Konsekuensi kita punya jasmani. Yang kedua, kita menganggap ini adalah jasmaniku. Sehingga apa? Makin menderitalah kita. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka dari itu hati-hati dengan keakuan. Ya, kuncinya di mana? Hati-hati dengan nafsu keinginan, hati-hati dengan kemelekatan. Bahaya sang aku, Bapak dan Ibu. Ya, apa sih yang kita mau jadikan ini penting dalam sesi ini? Bahaya sang aku itu membawa dampak yang sangat besar. Ya, dampak sang aku itu seperti apa? Yang pertama, dari keakuan orang bisa jadi sombong. Betul ya? Bisa jadi sombong loh. Ya, aku nih pintar, aku nih hebat, aku nih luar biasa. Bahkan bisa apa? Bisa merasa paling benar. Ya, kenapa? Karena keakuan. Orang-orang bisa salah. Akulah yang paling benar gitu kan. Mengklaim aku yang paling benar, aku yang bisa segala macam. Kenapa? Karena keakuan. Orang yang punya keakuan besar, dia ingin dipuji. Orang yang punya keakuan besar, dia ingin disanjung. Orang yang punya keakuan besar ingin dihormati. Bahkan lebih gila dan lebih ingin dihormati. Dan penghormatan itu datang bukan dari layaknya natural orang-orang yang memberikan penghormatan. Karena apa? Karena sesuatu ada yang berbeda dari orang ini, tentu saja yang positif. Tapi kalau orang yang punya keakuan, dia ingin ingin punya 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 hal-hal yang mungkin ini panggungku, ini aku harus harus tampil eh, harus tampil menjadi menjadi yang luar biasa. Hati-hati dengan keakuan, merasa paling benar. Kemudian dampak sang aku juga lainnya bisa menimbulkan keserakahan. Ya, kenapa? Karena ketika dia klaim ini milikku, orang-orang nggak boleh dapat, orang-orang nggak boleh punya yang mungkin dia punya gitu ya. Kenapa? Dari keakuan bisa menimbulkan keserakahan. Maka itu hati-hati ya. Obatnya apa sih Romo gitu kan kalau serakah? Ya tentu obatnya adalah berusaha memberi, ya, punya kerelaan seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya jalan keluarnya supaya keakuan kita itu bisa berkurang, bahkan sampai pada saatnya keakuan itu bisa lenyap, ya. Yang keempat adalah keakuan juga berdampak bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan dendam, ya. Siapa sih sebenarnya diri ini gitu kan? Ya. Kalau diri ini merasa, wah, orang yang harus dihormati suatu hari kita tidak dihormati, kita bisa benci sama orang lain, ya. Misalnya kita kita dikucilkan, kita akan menjadi sangat marah. Kenapa?
Karena kita merasa aku yang dikucilkan. Ya, seperti itu. Aku yang dimarahi, aku yang diomelin, aku yang dan semuanya pakai kata-kata aku. Termasuk bisa menimbulkan dendam. Ya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menimbulkan iri hati. Ya, dampak sang aku juga bisa menimbulkan iri hati. Ya, kenapa sih orang lain yang disayang aku tidak disayang? Itu karena keakuan. Ya, kenapa sih orang lain sukses saya tidak sukses? Itu kan karena keakuan. Menganggap diri tidak sukses, orang lain sukses. Kemudian menimbulkan kejahatan. Ya, dari keakuan bisa menimbulkan kejahatan. Ya, hati-hati sekali. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingat satu tulisan dari seorang biku ya. Saya pegang bukunya ya, bagus sekali. Dalam salah satu tulisan biku tersebut mengatakan demikian terkait dengan kemelekatan. Bila hewan-hewan yang terikat meronta-ronta ingin membebaskan diri, lalu mengapa manusia yang sesungguhnya terbebas malah memaksakan diri untuk mencari ikatan? Haruskah manusia menjadi seperti hewan agar mereka bisa menghargai kebebasan? Ya, bagus, ya, bagus sekali kata-kata ini. Ya, bahkan saya sering ilustrasikan. Kalau kita melihat ya, Randi atau mungkin Bapak Ibu ada burung ya di dalam sangkar, ya, ada ayam di dalam kandang, ya. Bahkan kalau tidak ada kandang, ada zaman dulu tuh ayam ketika dibeli sampai rumah diikat kakinya sama tali plastik, ya, diikat, disambungkan antara tiang terus tali plastik dengan ayam itu. Kenapa diikat? Supaya tidak kabur, supaya ayamnya tidak kemana-mana, gitu kan? Tetapi yang aneh adalah kita yang terbebas, malah kita mencari ikatan, ya. Itu terkait dengan kemelekatan. Maka dari itu, ya, saya salut apresiasi sama moderator kita ya, Randi berusaha melepaskan keikatan walaupun sementara, misalnya dengan cara menjadi pabajita gitu kan. Seperti itu. Itulah ajaran Buddha. Ya. Apa Romo maksudnya ikatan-ikatan yang dimaksud Romo? Ya, ikatan pada hawa nafsu keinginan, ikatan pada harta yang seolah-olah bisa membahagiakan kita, itu semua ikatan. Ya. Bahkan waktu Pangeran Rahula, ya, anak dari Pangeran Siddhartha lahir, ya, apa yang disampaikan? Rahula jatuh badanang jatang. Betul ya? Seperti itu. Artinya apa? Ya, ketika ada sesuatu yang kita lekati, ada sesuatu yang kita klaim menjadi milikku, punyaku, anakku, kita akan semakin punya banyak ikatan. Ya, seperti itu. Ya, kata-kata ini bagus sekali. Kita yang terbebas badan jasmaninya malah cari ikatan, ya. Ya, seperti itu, ya. Makanya bukan berarti orang yang berkeluarga itu pasti bahagia. Bisa jadi ikatannya makin banyak, gitu kan? Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, eh, dampak sang aku yang lainnya masih banyak lagi. Inilah yang saya sebut dengan bahaya sang aku. Dan ini semua bisa menimbulkan penderitaan. Kesombongan bisa menimbulkan penderitaan. Merasa paling benar juga bisa menimbulkan penderitaan. Bahkan keserakahan juga menimbulkan penderitaan. Kebencian apalagi. Dendam juga menimbulkan penderitaan. Iri hati juga menimbulkan penderitaan. Bahkan kejahatan juga menimbulkan penderitaan. Bagaimana caranya supaya ya kita bisa terbebas? Ya, dalam salah satu Dhammapada ya kata-kata Buddha, Buddha mengatakan demikian. Mereka yang memendam kebencian di dalam dirinya dan berpikir ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuli tubuhku, ia telah mengalahkanku dan telah merampas barang-barangku, maka kebencian tidak akan lenyap dari batinnya. Ya, kata-kata ini sangat bagus Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena orang merasa aku yang disiksa, diriku yang dipukuli, aku yang dikalahkan. Orang telah merampas barang-barang. Maka selama dia berpikir demikian, menganggap aku, dan aku, maka kebencian tidak akan lenyap dari batinnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita punya kebencian sama orang lain,
kita tidak punya, kalau kalau kita punya ketidaksukaan sama orang lain, marilah dhamma ini kita praktikkan dengan cara apa? Jangan menganggap yang dikalahkan adalah diriku, yang dihina adalah diriku, ya. Kenapa? Karena kalau punya pikiran seperti itu, kita bukan orang yang bijaksana, ya. Saya katakan kita bukan orang yang bijaksana. Kenapa demikian? Ya, karena kita masih punya keakuan di dalamnya. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana jalan keluarnya? Ya, bagaimana jalan keluar agar kita bisa terbebas minimal mengurangi keakuan. Yang pertama jelas kita harus punya pengertian yang benar. Ya, dengan belajar dhamma bersama-sama ya dari hari ke hari ya melalui Dhamma Sakaca online ini kita punya punya pengertian yang benar, punya pandangan yang benar tentang dhamma, tentang kehidupan. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah mendengar dhamma, saya yakin dan kita yakin dhamma ini akan menjadi penuntun kehidupan kita. Tadi saya sampaikan, Atta sama Panidicca, ya, Etang Manggala Mutamang. Menuntun diri ke arah yang benar adalah berkah utama. Bagaimana cara menuntun diri ke arah yang benar? Kita harus punya pengertian yang benar, kita harus punya pandangan yang benar tentang kehidupan. Kalau ada orang yang punya kacamata tapi kacamatanya hitam, maka yang dilihatnya akan terlihat hitam. Tapi kalau kacamata yang terlihat jelas apa adanya, maka yang terlihat adalah jelas apa adanya. Ini penting sekali Bapak dan Ibu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi keakuan? Kembangkanlah kerelaan, ya. Obat dari mengurangi keakuan salah satunya adalah mengembangkan kerelaan serta menjaga sila, ya. Maka itu Buddha banyak dalam kesempatan, ayo kita banyak berbuat kebajikan. Dengan berbuat kebajikan sesungguhnya bukan hanya karma baik, tetapi ada sisi kerelaan, ada pengurangan kotoran batin dari keserakahan, ya. Itu obatnya. Kalau orang merasa ini milikku, susah kalau misalnya dia tidak mau memberi. Makanya obat dari kekikiran atau lawan dari kekikiran ya bisa jadi adalah kerelaan, ya. Kerelaan, kedermawanan, kecaga. Dengan bahasa lainnya kita punya kedermawanan seperti itu. Yang ketiga adalah ketika kita punya keakuan, ingat proses tiga corak umum. Anicca, dukkha, dan anatta. Ya, ketidakkekalan atau perubahan, duka, penderitaan atau tidak memuaskan dan anatta tanpa ya inti yang sesungguhnya. Ya, tidak ada di dunia ini yang kekal, ya. Ngapain kita sombong-sombongan? Apa yang disebut aku tidak ada. Anatta, ya. Yang disebut dengan Romo Suhendri yang mana? Apakah kepalanya, apakah badannya, apakah kakinya? Ini adalah bagian dari fenomena kehidupan saja, gabungan antara nama dan rupa, ya. Nama dan rupa juga ya akan mengalami anicca, akan mengalami duka dan akan anatta. Seperti itu. Jadi tidak pantas kita lekati. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana jalan keluar? Yang lain, tidak lain dan tidak bukan adalah meditasi. Dengan keakuan yang ada sekarang ini, kalau kita meditasi itu akan sangat jelas bisa terlihat aku, wah tidak ada lagi keakuan. Dengan proses kesadaran, ya, menjaga kesadaran, menjadikan kesadaran yang baik sebagai pemimpin, maka sesungguhnya keakuan itu akan menjadi berkurang. Ya, belajar bermeditasi. Kalau misalnya ada kesempatan melihat tayangan-tayangan eh, tentang teori meditasi, itu pun perlu kita dengarkan, Bapak dan Ibu, ya, karena sebagai bekal, sebagai pengetahuan, sebagai jalan pedoman dalam praktik dhamma, salah satunya adalah melalui meditasi. Ya. Inilah empat hal Bapak dan Ibu agar keakuan kita bisa berkurang, ya, agar kita mengerti Dharma dengan baik dan benar. Nah, sebagai penutup, dengan menyadari bahaya dari keakuan, hidup kita semakin rendah hati, penuh kebaikan dan terbebas dari penderitaan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, sadu Romo Swendri. Hari ini Romo Swendri telah menggoreng
saya anggap menggoreng hari ini. Membahas mengenai pelepasan. Jadi yang saya dapat Romo dari seluruh sharingnya Romo, Romo Surendri benar-benar menekankan pada sebenarnya bahaya dari sang aku, bahaya dari saya itu sendiri yang sebenarnya merupakan bagian dari pancakanda yang sebenarnya juga merupakan penderitaan, sanyup padana kando, wedno padana kando, dan sebagainya. Dan Romo juga membahas mengenai yang paling penting, sebuah jalan utama sebagai tujuan akhir umat Buddha dengan bermeditasi. Entah mau dengan jana atau langsung vipassana, yang penting meditasi. Nah, Romo Swendri, hari ini saya membuka pertanyaan yang pertama, Romo. Sayangnya, Romo, kita saat ini kita sedang hidup di zaman kemerosotan, bukan di zaman-zaman pas dulu di negeri Kuru yang pada latih meditasi, bukan di zaman Sang Buddha, namun di zaman sekarang yang umat Buddha punya pemahaman yang semakin menurun. Jadi Romo, sebenarnya misalnya kita mau lakuin melepaskan sang aku, melepaskan sang saya, yang ada dibilang oh gila itu, yang ada dibilang nggak bisa hidup Romo, nggak iso hidup di rumah tangga karena terlalu no ego, istilahnya karena kita berurusan dengan putu jana yang mohanya sangat tebal Romo. Itu bagaimana Romo ya? Ya, terima kasih pertanyaan ini bagus sekali ya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Randi bahwa pelajaran tentang aku ini adalah pelajaran yang memang tidak mudah, ya, karena menyangkut tentang upaya pelepasan. Tapi itulah Dharma, ya. Bahkan saya banyak mendengar satu ungkapan, seseorang yang memilih jalan tentu dia punya kebebasan dalam menentukan kehidupan. Dia mau jalannya cepat, dia mau jalannya lambat, atau mau dia jalannya sedang-sedang saja. Kalau seseorang sudah menyadari Dharma yang begitu indah, begitu luhur, maka dia berusaha pada keseimbangan hidup. Apa itu keseimbangan hidup? Dia akan terus berlatih, dia akan terus mempunyai cita-cita luhur, ya. Dan saya yakin kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah belajar Dharma, hidup itu sesungguhnya adalah duka, ya. Hidup itu sesungguhnya adalah penderitaan. Hidup itu sesungguhnya akan mengalami muncul, berlangsung, dan lenyap. Hidup itu akan mengalami perubahan. Dan segala sesuatu yang berubah akan tidak memuaskan. Ketika tidak memuaskan bisa menimbulkan penderitaan. Ya, kalau misalnya mau dikatakan, Romo, kita kan butuh jana, Romo, kita harus bekerja. Betul, Ibu dan Bapak, kita harus bekerja. Namun, bekerjalah dengan sama ajiwa. Bekerjalah dengan moral yang baik. Bekerjalah dengan ucapan yang baik, bekerjalah dengan pikiran yang baik, dengan perbuatan yang baik, bahkan dengan konsentrasi dan kita berusaha mengembangkan samadhi. Ini yang disebut dengan kehidupan dilakukan dengan penuh bermakna. Ya, kalau seseorang ditanya, apakah nggak bisa, Romo? Saya yakin bisa, karena Buddha sudah jelaskan. Tinggal kita mau atau tidak. Bahkan ada yang bilang ya, Randi ya, kalau mau cepet, ya ibaratnya jalan tol, ya jadi pabajita. Ya gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagian orang tidak mau jadi pabajita, apakah kita paksakan? Bahkan Buddha apakah paksakan? Tidak, Bapak dan Ibu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hmm. Apa yang harus kita lakukan? Menyadari sepenuhnya. Karena setiap orang punya pengalaman Dharma, punya pengetahuan Dharma yang berbeda-beda. Barangkali bagi sebagian orang ini sudah waktunya saya melepaskan kehidupan sebagai seorang perumah tangga. Berarti dia menyadari bahwa kehidupan ini memang harus diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Bukan berarti kehidupan rumah tangga itu tidak bermanfaat. Tetapi ketika berbicara masalah kebebasan, saya meyakini Bapak dan Ibu ketika seseorang menjadi seorang pabajita, menjalani kehidupan dengan berbagai macam aturan yang membuat dirinya tercerahkan, sila yang benar-benar kokoh,
perbuatan-perbuatan yang begitu menjadikan dia tercerahkan itu akan lebih fokus. Ya, kalau kita sebagai perumah tangga sekarang yang mendengarkan hampir semuanya perumah tangga di masa kaca online ini, apa yang harus kita lakukan? Ya berusahalah sebaik mungkin melaksanakan dharma ajaran Buddha. Dengan cara apa? Kita jadi orang yang rendah hati, nggak boleh sombong. Dengan cara apa? Kita menyadari jangan baperan. Ya dengan cara apa? Ya kalau misalnya kita sudah tahu banyak, ya jadikan pengetahuan itu bukan kesombongan. Ya, hidup tidak serakah, hidup tidak benci, banyak berbagi. Ya, maka hidup itu pun akan menjadi bermakna. Seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin Putu Jana itu tidak bisa melepaskan sang aku. Bisa kalau misalnya kita mau berusaha. Seperti itu. Ya. Barangkali Randi mau sampaikan tanggapan atau tambahan silahkan. Kita diskusi. Ya Romo, apalagi kasihan yang mereka-mereka yang emang punya pandangan yang benar, yang punya tujuan mulia Romo, namun sayangnya tidak dukung lingkungan. Jadi kayak Betul. lingkungan yang punya pandangan yang salah yang tebel, jadi kayak istilahnya lu ngapain sih terlalu agamis sih? Itu Romo, gitu gimana Romo ya? Kadang saya juga bingung soalnya. Iya. Eh, kalau kita ingat satu cerita ya, barangkali Randi juga pernah mendengar cerita ini. Ketika seorang pedagang yang membawa putranya untuk menjual kudanya, ya. Pertama-tama kudanya itu dia tuntun. Kemudian orang berkata, ngapain tuh kuda dituntun-tuntun? Apa nggak kasihan sama anak yang jalan kaki? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya naik ke kuda. Kemudian ada orang berkata, ngapain itu anaknya naik-naik? Nggak kasihan sama bapaknya yang udah tua gitu kan? Akhirnya dia berpikir menuruti apa kata orang. Kudanya ditaikin berdua. Di jalan berikutnya ketemu lagi, itu nggak kasihan sama kudanya gitu kan? Kudanya udah kasihan itu ditaikin dua orang. Akhirnya dia turun berdua-dua, ya. Sampai akhirnya dia pusing sendiri. Apa maknanya dari cerita ini ya? Maknanya adalah kalau kita banyak mendengar apa kata orang-orang, ya. Ngapain sih agamis banget gitu kan? Ngapain agamis banget? Ingat, pandangan orang itu belum tentu benar, ucapan orang itu belum tentu benar, ya. Keyakinan kepada guru Buddha yang sesungguhnya kita harus teladani, ya. Kalau misalnya Randi dibilang, oh ngapain sih agamis banget, biarin orang ngomong seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita yang menentukan bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, mau orang lain ngomong kita agamis, mau orang lain ngomong kita spiritualis gitu kan, eh, kita yang tahu diri kita, gitu kan. Lebih baik kita dibilang agamis daripada kita dibilang preman, gitu kan. Lebih baik kita dibilang agamis daripada kita dibilang sok-sokan gitu kan, seperti itu. Yang penting apa? Dengan belajar Dharma ini akan menjadikan pedoman hidup kita, ya. Dharma ini menjadi kita orang baik, ya. Saya salut sama sama salah satu motivator nomor satu Asia, ya. Saya salut sekali, ya. Kenapa? Rendah hati, ya. Dan ketika menjadi moderator, menjadi host, ya, sangat luar biasa, ya. Rendah hati sekali, ya. Dan bisa membawa suasana pada pada kebaikan, ya, eh, keharmonisan seperti itu ya orang-orang itu ya adalah dokter Poni Janial ya seperti itu ya Pomis apakah dokter Po misalnya dibilang agamis ya ya biar biar orang-orang nanti nanti waktu yang akan membuktikannya seperti itu ya lebih baik kita dibilang orang yang agamis ketimbang kita dibilang atau dicap orang yang tidak baik seperti itu ya demikian. Sadu Romo. Romo, tadi ada bahaya dari sang saya itu adalah merasa yang paling benar. Namun sekarang di zaman sekarang Romo ya kan lagi kenal-kenal istilah self love sama coba believe in yourself gitu kan. Sedangkan kalau mau pakai konsep yang self love kan orang kan dibilang untuk jangan mendengar orang lain. Sedangkan Hmm. kalau kita tutup kuping ntar juga salah juga Romo. Sedangkan kita ntar kayak merasa paling benar, tapi sisi lain kita harus kayak pede sama diri sendiri loh. Itu gimana Romo ya kira-kira? Jadi kan agak kontra Iya, gitu.
Ya, sesungguhnya kalau kita belajar Dharma, kita pernah juga diajarkan salah satu dalam suta ya, Kalama Sutta ya. Kita bisa ingat sutta tersebut yang intinya mengajarkan tidak mudah percaya ya dengan satu ajaran, jangan mudah meyakini apa karena gurumu yang kamu katakan, yang kamu yakini dari seseorang yang barangkali bisa membuatmu wow luar biasa. Ini mengatakan bisa juga artinya kita harus kritis ya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mau mendengar nasihat-nasihat baik dari orang lain, ini pun akan berbahaya ya. Maka dari itu butuh yang namanya jalan tengah, Randi. Ya, kalau misalnya Randi tanya bagaimana pengalaman Romo, ya tetap kita harus mendengarkan. Ya, kita harus banyak belajar dari berbagai orang supaya kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, bahkan kita punya kebijaksanaan bertambah. Ya, karena kan tadi di awal saya sharing, saya katakan manfaat dari mendengar dhamma itu ada 5. Salah satunya adalah mendengar yang belum pernah kita dengar. Namun, Bapak dan Ibu, yang kita dengar pun harus benar-benar kita filter, harus kita saring. Jangan sampai semuanya kita dengerin dan kita masukkan semuanya. Apakah itu tidak bermanfaat juga kita masukin, kita kita terima gitu kan, kita jadikan satu keyakinan hidup kita. Itu adalah kekeliruan. Makanya penting sekali bukan bukan hanya kita eh, mendengar, tapi kita juga memfilter apa yang kita dengar. Ya, kalau misalnya kita tidak mau mendengar sama sekali, tutup kuping sama sekali, itu jadi berbahaya juga. Ya, artinya apa? Kita tidak mau mendengar apa kata orang dan bisa jadi kita nanti bisa jadi merasa orang yang paling benar sedunia gitu kan seperti itu. Padahal itu tidak dibenarkan. Yang baik adalah seperti apa? Ya, seperti yang pernah ada ungkapan padi ya, Randi ya, semakin berisi semakin merunduk. Coba kalau kita mau melihat kualitas dari seseorang, salah satunya adalah bukan hanya dilihat dari ucapannya, tetapi dari sikapnya. Ya, apakah dia punya kerendahan hati atau tidak? Ya, akan aneh semakin pendidikannya makin tinggi, gelarnya makin banyak, tapi makin sombong. Itu namanya orang aneh, saya bilang. Ya, tapi orang yang berkualitas adalah orang yang ketika punya pendidikan tinggi, ya punya gelar banyak, tapi dia akan rendah hati. Dia mau menyapa orang lain, dia mau mendengar, dia ikut acara seminar-seminar, dan dia mau membuka diri, membuka pikirannya. Oh, ternyata ada loh pendapat dari seseorang yang bisa jadi ini mencerahkan saya. Ya, seperti itu, Randi. Ya. Terima kasih Romo. Tadi yang Hmm. soal sang aku lagi Romo. Kadang kan manusia kan ada tendensi untuk ke hal yang negatif Romo, tendensi yang Hmm. besar. Sedangkan kadang kalau lagi nggak fokus, lagi nggak sakti, lagi nggak mindful, kadang suka bolong perhatiannya. Jadi kayak Hmm. tiba-tiba sang ego tinggi, terus karena ego tinggi jadi kayak menyesal. Itu gimana Romo kan? Kasihin orang yang nggak sengaja gitu ya. Ya, betul. Jadi penting sekali yang namanya sati, ya. Kalau misalnya orang punya ego yang tinggi, apa yang perlu dilakukan? Ya, dia harus banyak-banyak merenung. Dia harus banyak-banyak merenung. Dia juga harus banyak mendengar, ya, mendengar dhamma, ya. Dia harus introspeksi diri juga, ya, dan meditasi. Kalau dia mau meditasi aja, dia meditasi aja, ya. Misalnya dia coba perhatian, ya, perhatian pada pikiran dia yang berkeliaran, pikiran dia yang ke masa depan. Nah, itu suka muncul kan tuh ya. Pikiran dia yang prasangka-prasangka buruk misalnya gitu. Coba perhatikan. Ketika objek itu diperhatikan, kita bahkan bisa melihat pikiran ternyata pikiran kita itu sangat jahat, pikiran kita itu sangat buruk. Dan ketika kita lihat, ya, ini pernah saya mendengar satu teori bagus juga ya. Ketika pikiran dilihat dengan kesadaran, maka pikiran itu berangsur-angsur akan melemah, bahkan lenyap. Ya, sama seperti ilustrasinya ketika misalnya kita mau ulang tahun, ya, kita mau dirayain, ya, misalnya dirayainnya di lantai 2,
ya. Tapi di lantai satunya udah ada yang berbisik kepada kita. Nanti Romo Suendri mau diulang tahunin tuh di atas di lantai 2, ya. Nanti udah ada yang siap-siap tuh bawa kue, ada yang siap-siap nyanyi, gitu kan. Ketika kita sudah dikasih tahu nih, berarti kan kita sudah aware nih, apa yang terjadi. Perasaan kita udah gak kaget lagi, ya. Apakah kaget? Kagak. Makanya penting sekali mengawasi pikiran kita dengan kesadaran yang baik, ya. Orang yang tidak suka berkesadaran, ya, bermeditasi, seolah-olah dunia ini sehat-sehat aja gitu, aman-aman saja, ya. Jasmani ini, batin ini aman-aman saja, tidak sakit gitu. Tapi kalau orang yang suka bermeditasi, mengembangkan kesadarannya, dia bisa melihat ke dalam diri, ya. Nanti Rani juga bisa cerita ketika misalnya dulu menjadi samanera kan, apakah benar seperti itu apa yang saya maksud? Benar apakah ketika duduk bermeditasi itu monster-monster dalam batin itu keluar loh, ya. Keserakahan, kebencian, iri hati itu bisa 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 kita lihat loh. Kalau sekarang ini apa? Udah kejadian baru kita sadarin, ya. Makanya yang menimbulkan dalam bahasa masyarakat itu penyesalan, ya. Saya bilang eh, a- ka- kalau kita muncul pikiran-pikiran yang kurang baik, tapi kita sadari itu akan jauh lebih baik ketika muncul pikiran-pikiran yang tidak baik, tapi kita tidak sadari. Seperti itu. Jadi apa apa jawaban singkatnya? Belajar Dharma, ya, introspeksi, meditasi, seperti itu, ya. Ya Romo, sadu-sadu. Nah Romo, saya ingin sharing soal tadi. Saya tuh sekalian juga ada pertanyaan dari saya Romo. Ini saya tuh pengalaman pas jadi Samanera Romo. Samanera di gunung, saya ingat sekali pesan dari Bante Nasila Romo. Beliau ngomong ke saya, Randi, Dhamma itu bertolak belakang sama duniawi. Jadi yang saya tangkap Romo, kalau kita mau praktekin dhamma, itu susah di kehidupan rumah tangga ini. Karena kesannya kan banyak orang yang masih melekat, banyak banyak loba, jadi kayak muncul biapada, dan tiba-tiba nanti kita nggak bisa lagi kembangin suaranya nggak ada Romo ini. Mesti di mute Romo. Iya. Jadi nanti kayak muncul Witnea, Loke, Abhijado Manasa gitu-gitu. Dan bener-bener pas emang iya sih, kalau kita meditasi, kita melatih batin, melatih konsentrasi, emang enak Romo. Batinnya tenang, damai, bahagia. Kita mengalahkan monster diri sendiri. Tapi kalau kita udah kembali ke putujana, ke rumah tangga, suasananya beda Romo. Jadi yang saya tangkap itu gimana ya? Karena bener-bener Dhamma dan Sara itu sangat telak belakang. Gimana Romo? Gimana Romo? Pendapatnya Romo? Iya, betul. Nah, ini udah cerita nih, ya. Walaupun belum panjang ceritanya, tapi bisa kita dengarkan bersama-sama sebagai inspirasi buat Bapak dan Ibu bahwa Randi pernah menjadi seorang samanera di satu daerah dan berlatih, benar-benar berlatih menjadi seorang pabajita dan berlatih meditasi. Ya. Kenapa berlatih meditasi dengan menggunakan jubah atau menjadi pabajita itu mendukung, ya, mendukung keberhasilan, mendukung mengkondisikan hal-hal baik agar meditasi bisa maju. Karena salah satu faktornya adalah pengkondisian yang baik itu dengan sila yang baik, dengan kondisi yang baik, ya. Apakah ada yang berpendapat apakah harus seperti itu, Romo? Idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Kalau misalnya kita coba nih, misalnya di rumah, kan di rumah duniawi ya, gitu kan? Di rumah tuh duniawi. Ketika kita mau duduk meditasi, kitanya mau mau berusaha tenang, mau berusaha tertib gitu kan. Tetapi kan yang namanya gangguan itu ada, ya. Yang disebut dengan paliboda. Paliboda itu kan gangguan-gangguan di dalam bermeditasi. Jangankan di rumah, di tempat retret pun, di tempat pelatihan pabaja pun yang namanya paliboda itu akan tetap muncul. Tetapi dengan upaya dan tekad yang kuat, ya, berusaha supaya kita punya tekad, semogalah, ya, saya bertekad saya akan menjadi lebih baik dalam melatih diri bermeditasi, ya. Bertolak belakang jelas bisa jadi bertolak belakang karena apa yang biasa kita lakukan sebagai seorang perumah tangga, sebagai seorang yang menjalankan kehidupan sehari-hari, bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang benar-benar dianjurkan oleh guru Buddha. Ya, seperti itu. Begitu, Randi. Ya.
Ada pengalaman tidak nih? Saya kembali tanya ke Randi. Ada pengalaman nggak ketika bermeditasi? Apakah memang ternyata orang yang bermeditasi itu awal-awal ya, Bapak Ibu ya, awal-awal itu seperti orang habis kerja keras, ya. Kerja keras karena Badan pada pegel, kaki pada pegel, gitu kan. Padahal tidak ngangkut-ngangkut gitu kan. oh, kalau saya enggak Romo, Oh enggak. saya enggak. Jadi pas saya Oh, latihan saya duduk, kaki emang sakit bentar doang, tapi pas kembali jalan itu udah enggak lagi. Pas hari hmm. ke-11 udah ya udah Kalau udah bermeditasinya berapa 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 lama di sana biasanya, Randi? kalau saya melepaskan keakuan saya di sana ya, saya tuh Ah, mulai dari jam subuh jam 5, kok nggak jam 4. Langsung oh, langsung tank, kok nggak setengah 4. Habis itu langsung ke jam 6, makan, lanjut lagi jam 8 sampai jam 2 10 makan tank. Habis itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Ya, wah, iya, keren. Iya. Iya, iya. itu salah satu cara melepaskan keakuan dengan bermeditasi dan menjadi pabajita itu seperti itu. Coba, kalau kita punya keakuan yang besar, kita tidak akan terima jasmani kita duduk. Aku kan harusnya bergerak, aku kan harusnya ke sana, aku kan harusnya kemari. Kita diminta coba melepaskan keakuan dengan cara kita duduk, ya. Dan orang yang tidak cukup sabar, dia punya keakuan besar, dia tidak akan mudah bermeditasi dengan jangka waktu tertentu. Karena dia merasa aku harus bangun, aku sudah tidak kuat ini kakiku yang pegel ya kan, begitu kan? Gitu. Seperti itu. Ya, Iya. bagus Bapak dan Ibu. Nah, makanya Romo yang saya tuh suka ngomong berkali-kali, istilahnya kembali ke rumah tangga, sang sayanya itu sangat tebal, Romo. Dan Iya, tambah kondisi yang tidak berlatihnya orang-orang sekitar. Jadi kita juga ikutan kotor kalau kata Bante, kotor tercemar gitu. iya, iya, betul. Setuju saya. Mungkin Romo ada tips gak untuk rumah tangga lainnya nih supaya bisa lebih function Romo, lebih merelakan lah kayak ya sudah lah, ada apa-apa gitu. Iya. Dari berbagai cara itu, tadi kan yang terakhir yang di slide cara-cara supaya kita punya jalan keluar tentang tentang mengurangi keakuan, ada beberapa yang bisa kita praktikkan, ya. Yang pertama misalnya, kita berusaha memiliki pandangan benar atau pengertian benar itu bisa kita praktikkan dengan cara mendengar dhamma, ya. Yang kedua, misalnya kita berusaha eh, merelakan, ya. Merelakan ini adalah bukan hal yang mudah. Ya, berdana paramita itu tentang kerelaan juga, betul tentang kerelaan. Tetapi ada hal lain nggak tentang kerelaan? Misalnya menunggu, itu kan juga kerelaan. Kita rela nggak menunggu, ya. Kemudian apalagi misalnya membantu. Apakah membantu itu tidak perlu kerelaan? Perlu kerelaan, ya. Orang-orang yang tidak rela tidak mudah membantu orang, gitu kan? Gitu kan? Terus apalagi misalnya selain membantu bermeditasi, butuh nggak kerelaan? Butuh. Kalau dia tidak rela bermeditasi, dia tidak akan mau bermeditasi. Ya, termasuk donor darah, dia rela nggak? Kalau misalnya dia nggak rela, dia nggak bakalan donor darah gitu kan? Ya. Terus apalagi misalnya menjadi pengurus organisasi, dia rela nggak? Kalau dia rela, ya, maka dia bisa menjadi pengurus organisasi yang baik. Ya, yang salah kaprah adalah dia mau jadi pengurus organisasi, dia rela mengorbankan waktunya, tetapi dia tidak mau mengurangi egonya. Dia tidak mau mengurangi keakuannya. Ya, orang yang tidak mau mengurangi keakuannya, egonya, ketika misalnya ada pemilihan lagi, dia berusaha mempertahankan Randi. Ya, tidak mau berhenti dari jabatannya. Itu kan repot ya. Makanya hati-hati ya bagi Bapak Ibu yang menjadi pengurus atau menjabat di satu tempat ya, suatu hari jabatan Ibu itu pun akan tidak lagi bersama kita ya. Orang yang keakuannya bisa dikurangin, orang memiliki kesadaran tentang keakuan ini, kalau suatu hari jabatannya lepas dari dirinya, dia tidak lagi menjabat, dia akan tetap bersuka cita. Ya seperti itu. Yang malah yang punya keakuan besar ketika jabatannya lepas dari diri dia ya. Barangkali kalau ketua RT mah jarang ada yang mau jabatannya ya, walaupun juga ada yang RT yang nggak mau ganti-ganti gitu kan. Tetapi kalau misalnya dia menjabat jabatan yang lebih tinggi Bapak dan Ibu ya,
Misalnya kan jadi apa di pejabat ya, misalnya kan hati-hati orang yang tidak siap ya, bisa jadi dia dia tidak mau karena apa? Karena keakuan. Seperti itu. Ya, kemudian apalagi belajar misalnya belajar tentang proses anicca dukkha anatta juga bagian dari yang bisa kita praktikkan ya. Kalau suatu hari siapkah kita kehilangan? Kalau kita siap, itu bagian dari perubahan ya. Siapkah kita mengalami duka ya? Kalau kita siap, ya itu bagian dari fenomena kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya pernah ada dapat satu ungkapan bagus nih, apakah setiap karma buruk itu sebuah penderitaan? Ya, ingat loh, Bapak Ibu, apakah setiap karma buruk itu merupakan satu penderitaan untuk kita? Bagus sekali, saya dapat inspirasi dari Bante Panya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa jadi tidak akan mungkin terhindar dari karma buruk. Ya, contoh misalnya, kita tertabrak misalnya, ya, entah yang ringan, entah yang sedang, entah yang berat. Apakah itu karma buruk? Betul itu karma buruk. Tetapi apakah harus menderita? Ya, belum tentu. Ya, karena menderita itu ditentukan oleh diri sendiri. Ya, ada orang yang kehilangan responnya penderitaan. Ya, ada orang yang kehilangan dia tidak menjadikan itu sebuah penderitaan. Ya, karena apa? Karena dia tahu hidup ini akan mengalami perubahan dan hidup ini tidak memuaskan dan hidup ini bagian dari kehidupan. Seperti itu. Oke, demikian. Baik Romo, sekarang pertanyaan closing Romo, sekaligus Romo punya closing statement hari ini. Apa pesan versi Romo Swendri bagi orang-orang yang memiliki loba yang sangat tebal untuk mendalami Dhamma Romo, yang jadi terhalangi semua matanya itu? Kan? Ya, pesan dari saya masih seperti yang tadi ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita punya keserakahan yang begitu sangat amat banyak, satu ya, kita belajar dhamma ya. Belajar dhamma salah satu obat yang penting untuk mengurangi keserakahan kita. Kita bisa tahu keserakahan atau bukan keserakahan itu dari belajar. Terus yang kedua, setelah kita tahu, kita sadari ya bahwa itu berdampak berbahaya atau tidak. Jawabannya jelas berdampak berbahaya pada kehidupan ini dan pada kehidupan yang akan datang. Ya, apa bahaya atau dampaknya dari orang yang sangat amat serakah? Ya, di kehidupan sekarang, kalau dia amat sangat serakah, dia pasti akan terus menambah penderitaan dia dengan cara mengumpulkan, 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 tetapi tidak berusaha memberi. Kalau banyak mengumpulkan, banyak mengumpulkan, banyak mengumpulkan, resiko kemelekatannya, nafsu keinginan untuk menimbun, untuk melekatinya akan semakin besar. Dan suatu hari kalau apa yang dia timbun, apa yang dia lekati berpisah dari diri dia, itu akan menambah penderitaan yang sangat panjang. Di kehidupan ini menderita, bahkan di kehidupan yang akan datang pun dia akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang jelas, di kehidupan yang akan datang dia akan jatuh miskin. Di kehidupan yang sekarang kalau dia serakah tidak mau memberi bisa jadi dia akan dijauhi sama banyak orang karena dia sangat amat serakah. Seperti itu. Dan bisa jadi dia lahir di alam menderita. Kalau dia lahir di alam menderita, ya kita kan tidak mau lahir di alam menderita. Seperti itu. Tips yang lain adalah berusaha banyak memberi. Ya, karena memberi itu membahagiakan. Memberi itu mengurangi keserakahan kita. Seperti itu. Ya. Sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Swendri, Anumodana yang mendalam atas sharing damanya. Saya tentu Aduh, berbahagia Romo atas sharing dama yang sungguh luar biasa indah hari ini Romo. Sekarang Romo, kami mohon berkenan Romo untuk melakukan pelimpahan jasa Romo. Silakan. Romo. ya, baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, setelah kita berbuat baik pada hari ini maupun di waktu-waktu sebelumnya, marilah kita bersama-sama melakukan persembahan jasa kebajikan untuk para leluhur, untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, dimanapun mereka saat ini berada, semoga mereka turut berbahagia
atas kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini maupun di waktu-waktu sebelumnya. Punya sidani kata sa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo Dita meca piaditawa anye maja tawerino satta tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinan napunyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesa sang si jatang subang sadu sadu sadu. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Swendri. Sekarang kita akan menyaksikan loop pengumuman sejenak. Ya, terima kasih ya Randi. Semoga berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan. Satu, Romo. Satu, satu.
demikianlah acara Dhamma Saka edisi kali ini. Semoga Dhamma hari ini mampu mengondisikan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan batin guna mengondisikan terrealisasinya Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Randy Liao pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sutioto Namo Buddhaya.